Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Bahtiar dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150172. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Logistik, yaitu dengan tema pengendalian logistik. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian pengendalian logistik. Kegiatan pengendalian ini yaitu dalam manajemen logistik tentunya merupakan suatu kegiatan yang perlu dicermati secara terus-menerus karena kegiatan ini untuk meluruskan atau membetulkan bila terjadi sesuatu penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Kemudian ada penerapan pengendalian manajemen logistik. Yang pertama ada tempat. Nah, hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi. Oleh karenanya, faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi. Yang kedua ada kebersihan dan kerapihan. Salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah yaitu tentunya faktor kebersihan dan kerapihan. Di lingkungan kerjanya, maka faktor ini harus diperhatikan terus-menerus. Kemudian ada yang ketiga yaitu alur dan jalur. Arah yaitu arah yang dilalui oleh suatu produksi, sedangkan jalur yaitu adalah suatu proses produksi. Baik alur atau arah adalah yang dilalui oleh suatu proses produksi. Kemudian ada keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Dan yang kelima yaitu ada bangunan. Bangunan ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi sehingga perlu penataan yang lebih baik. Kemudian ada keuntungan pengendalian manajemen. Yang pertama dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan yang akan mempengaruhi terhadap produk atau jasa. Kemudian, yang kedua ada menciptakan gerakan yang lebih cepat. Salah satu hal adalah mengenal permintaan pelanggan guna memperbaikan dalam perencanaan atau kualitas produk jasa maupun kualitas harga, waktu penyerahan, dan perusahaan mampu bersaing dan pada saatnya akan menempatkan pada posisi garis terdepan. Kemudian yang ketiga ada menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Nah, di sini para manajer yang berwawasan luas akan menghargai keragaman perilaku dan pemikiran dari para bawahannya tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Ada 4 langkah proses pengendalian. Yang pertama ada penetapan standar, yaitu selama proses perencanaan, semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur, waktu pelaksanaan, dan dana yang dibutuhkan. Kemudian ada pengukuran kinerja. Pengukuran dan penentuan kinerja harus disesuaikan dengan standar kerja sehingga manajer dapat bernasumber bahwa segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Yang ketiga ada pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan ini dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Dan yang keempat yaitu memudahkan delegasi dalam kelompok. Kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Slide selanjutnya yaitu ada inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh atau sampel material maupun buku cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjual atau pada saat material diterima di perusahaan.
Kemudian ada analisa jalur kritis. Analisa jalur kritis atau critical path adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermittent atau produksi pesanan. Dalam metode analisa jalur kritis ini, kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaringan aliran proses produksi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.